Oke, selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2020 nanti. Yang kita bahas lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas 7 soal. Hari ini kita sambung 7 soal lagi untuk materi subuji kemampuan literasi, kemampuan membaca. Begitu ya. Tes potensi skolastik 7 soal dari sini. Saya harap teman-teman sudah membaca teks ini. Jadi kita langsung tayang saja. Kita lanjut ke nomor 8. Simpulan yang benar dari paragraf 1 di atas ialah. Ini ditanya paragraf 1. Jadi kita fokus kepada paragraf 1. Jangan keluar dari paragraf 1. Oke? Kesimpulan yang mungkin benar, kira-kira begitu. Pengguna dan kasus tindak pidana narkoba terus meningkat dan hal ini dikatakan kondisi darurat narkoba. Dikatakan terus meningkat. BNN mengatakan setiap tahun para pengguna narkoba di Indonesia menghabiskan 72 triliun untuk membeli narkotika. Selain itu, sejak 2010 jumlah pengguna dan kasus tindak terus meningkat. Berdasarkan data-data tersebut, Budi Yaseso menyatakan Indonesia dalam kondisi, jadi benar ya. Yang A benar. Kira-kira yang A sejauh ini benar. Kita lihat B. Kunci jawaban kita sekarang A, sekarang kita B. Meningkatnya jumlah pengguna narkoba disebabkan adanya keterlambatan penanganan dari pemerintah. Barangkali benar karena keterlambatan penanganan dari pemerintah. Tapi tidak ada satupun di dalam teks ini yang mengatakan keterlambatan itu. Tidak ada. Jadi B kurang benar sebagai jawaban. C. Semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba berdampak pada peningkatan pengeluaran oleh pihak BNN. Bisa jadi hal itu benar, bisa jadi meningkatkan. Tetapi kalau kita lihat ini 72 triliun ini adalah pengeluaran pengguna, bukan pengeluaran dari pihak BNN. Jadi kurang benar sebagai jawaban. Harus teliti nanti ya. Sejauh ini masih sedang marak di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kita periksa lagi teks ini, tak satu pun di sini yang menyentuh apa itu pelajar, apa itu mahasiswa. Oh, ada. Tapi yang justru tren menurun, yang ini 10 tahun terakhir justru menurun. Begitu. Jadi Dodol juga kurang berkenan sebagai jawaban. Banyak masyarakat yang masih belum memahami akan bahayanya penyalahgunaan narkoba. Ya, itu karena banyak masyarakat yang tidak memahaminya kan. Tapi tak satu pun di dalam teks itu yang menyebutkan hal itu. Bacalah sekali lagi. Tidak satu pun yang ada di sana. Jadi jawaban terbaik kita sejauh ini adalah, jawaban kita adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Hal yang dapat disimpulkan dari paragraf 2. Jadi kita fokus lagi ke paragraf kedua ini. Kita hanya fokus ke sini. Jangan mengalihkan ke yang lain. Oke, kita lihat kepilihannya. Pencegahan maupun rehabilitasi merupakan langkah utama dan penting. Kalau kita fokus kepada paragraf kedua ini lebih membicarakan penganggaran dana. Tidak ada disebutkan di sini bahwasannya rehabilitasi adalah langkah utama maupun pencegahan. Justru itu ada pada paragraf ketiga di sekitar sini.
Jadi itu udah keluar dari paragraf kedua. Jadi bukan A jawabannya. Bukan A jawabannya. Nomor 9. B. Biaya yang dikeluarkan lebih banyak pada proses rehabilitasi daripada biaya pencegahan. Padahal pencegahan jauh lebih dibutuhkan. Kira-kira itu maksudnya. Coba kita lihat. Rehabilitasi apakah lebih banyak? Kalau Anda melihat di sini semua, di sini, yes, itu lebih banyak. Jadi jawaban kita sejauh ini adalah B. Sekarang masuk kita ke C. BNN dianggap lelet dalam menangani pencegahan dan pemberantasan kasus narkoba. BNN dianggap lelet. Barangkali lelet. Tapi tidak ada di sini masalah keleletan disebutkan. Tidak ada masalah lelet disebutkan di situ ya. Memang lelet mungkin yang kita terima secara implisit, tapi tidak ada disebutkan secara tekstual di situ. C. Dodol, akibat penanganan yang terlambat dan kurangnya perhatian pemerintah, banyak dari mereka menggunakan narkoba harus berujung pada kematian. Kita periksa lagi. Apakah ada di sini membicarakan masalah kematian? Jadi tidak. Jadi sesederhana itu untuk menjawab soal ini. Sesederhana itu. Kita harus dalam teks, jangan sampai keluar dari teks. Gitu ya. Jadi juga bukan dodol. Bidang pendidikan kurang tegas dalam memberikan pembekalan kepada siswa. Kita periksa lagi apakah ada di situ. Saya pikir kalian sudah paham apa jawabannya ya. Jawaban yang terbaik nomor 9 adalah B. Sekarang kita masuk ke nomor 10. Berdasarkan paragraf 3, tetap kita fokus kepada paragraf 3. Berdasarkan paragraf 3, hal yang sebaiknya dilakukan berbagai cara penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba ialah pemerintah mengajak bidang pendidikan agar dapat memberikan pemahaman juga terhadap paragraf ketiga. Kita fokus ke bacaan huruf-huruf yang ada di paragraf 3 ini. Jangan keluar dari paragraf 3. Kira-kira begitu maksudnya. Jangan sampai keluar dari paragraf ketiga. Apakah ada di sana disebutkan masalah pendidikan? Tidak ada disebutkan di sana masalah pendidikan. Jadi kurang benar sebagai jawaban. B. Pemerintah sebaiknya lebih memberikan tindakan yang lebih nyata terhadap BNN dalam pencegahan maupun penanganan penyalahgunaan. Ya, dalam menangani narkoba, menurut teks ini, secara keseluruhan, dan kita fokus ke sini, lebih kepada pencegahan. Tapi kita lihat yang opsi mana tadi? B. Apakah tindakan lebih nyata terhadap BNN? Terhadap BNN atau terhadap masyarakat? Kurang lebih begitu ya. Jadi B dipertanyakan jawabannya. Dipertanyakan kepada BNN apa kepada masyarakat gitu ya. C. BNN tidak terlalu menitik beratkan pada kasus dan hukuman bagi mereka yang sudah menggunakan, melainkan pada proses pencegahan lebih lewat birokrasi. Berdasarkan paragraf 3, hal yang sebaiknya dilakukan. Selama ini BNN lebih cenderung pada hukuman-hukuman pidana. Padahal untuk mencegah, katanya sesuai teks ini, kita harus lewat pencegahan dan penanganan rehabilitasi. Dua hal ini yang paling pokok, yang paling utama. Itu disebutkan di dalam kalimat yang ini, dari sini. Jadi jawaban terbaik kita dari A, B, dan C adalah C. Kita periksa dulu lagi. BNN lebih menggunakan biaya lebih banyak pada proses pencegahan lewat birokrasi, bukan pada rehabilitasi. Hampir benar. Tapi kalau kita lihat, itu kan sama-sama paling utama. Merupakan langkah
pertama gitu ya. Entok di bom waktu. Ini sudah menjadi tanggapan. Padahal hal sebaiknya yang harus dilakukan bukan tanggapan. Jadi jawaban terbaik kita C. Jawaban terbaik kita adalah C. Sekarang kita lanjut. Masih tetap dari bacaan yang sama. Dari data diagram batang di atas, selisih terendah antara penggunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ini bahasanya ini ada kata antara ya. Antara narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kalau antara itu sebenarnya menjelaskan antara beberapa rentang waktu, antara dua, lebih fokus kepada dua. Sementara di sini sudah tiga, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kalau kita baca teks ini, dari data diagram di atas, selisih terendah yang paling rendah yang kita cari. Kalau kita baca teks ini, berarti ada tiga, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tapi karena cenderung kedua, kita satukanlah dulu kedua ini, baru kita kurangi nanti jumlahnya dari bahan adiktif lainnya. Artinya, misalnya 2010 ke 2010 kita lihat. 2010. Narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya. Narkotika yang ini kita jumlahkan ke sini, lalu kita kurangi ke sini, ke sini. Paham ya? 17 ditambah 1181 dikurang 7599. Kira-kira begitu masuknya. Sama lah, nanti hal yang sama juga harus kau hitung. Yang ini tambah yang ini kurang ke sini. Hal yang sama berlaku untuk kesemuanya ini. Gitu ya. Atau kalau kita paksa dengan cara-cara yang lain, narkotika kita kurangi selisihnya ke sini. Habis itu narkotika kita bikin selisihnya ke sini, ke adiktif. Tetap saja nanti hasilnya sama. Tetap hasilnya sama. Bukan totalnya sama, tetapi tetap yang lebih banyak akan lebih banyak, yang lebih sedikit akan tetap lebih sedikit. Misalkan kita ambil misalnya untuk pilihan A. Pilihan A. 17 dikurang 1181 itu jumlahnya nanti 16,717. Oke. Sekarang kita bikin 17 ini lagi dikurang 7599, hasilnya nanti 10,061. Dijumlahkan nanti ini jumlahnya adalah 27588. 27588. Hal yang sama lah yang harus kau hitung ke nanti. Kalau dari versi yang pertama yang saya bilangkan seperti ini, karena antara definisinya adalah dua, maka kita misalkan narkotika dan psikotropika adalah akumulasi. Akumulasi artinya ini ditambah ini dikurang 7599. Hasilnya nanti 11.480. Hitung untuk selanjutnya, maka jawaban yang terbaik dari dua versi itu, di mana narkotika kita satukan, lalu kita kurangkan ke bahan adiktif lainnya, atau narkotika kita kurangi ke psikotropika, narkotika kita kurangi ke sini, tetap nanti
yang lebih kecil adalah pada tahun 2013. Jadi jawaban terbaik saya adalah dodol untuk nomor 11. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Pada tahun berapakah selisih terendah kedua? Tengok, lihat kan, yang paling rendah. Pengguna psikotropika jika dilihat dari data diagram di atas 2010 ke 2011. 2010 ke 2011. Itu untuk nomor 12. Untuk nomor 12. Berarti kita fokus ke sini. Kebetulan saya sudah menghitungnya tadi di sini. 2010 ke 2011. Yang ditanya psikotropika. Berarti kita fokus ke 1181 ke 1602. Itu kalau kita hitung nanti selisihnya itu adalah 420. 420. Oke. Terus untuk selanjutnya 1601 ke 1729. Selisihnya itu 128. Lebih sedikit dari yang tadi 420. Sekarang 1729 ke 1612. Itu 117. Ini yang paling rendah lagi. Lalu ke sini, lalu ke sini. Dari sini aja sebenarnya, dari angka-angka ini, tanpa harus melihat yang paling rendah pasti ini, kedua ini. Jadi bukan itu jawabannya, bukan 2014. Jadi jawaban yang paling rendah sebenarnya adalah, paling rendah kedua adalah apa? Yang paling rendah kedua? Paling rendah kedua adalah B yang tadi, yaitu 120, 117, 2012 ke 2013. Oke, yang paling rendah nanti adalah C, 2012 ke 2013 itu yang paling rendah kedua. Sekarang masuk kita ke nomor 14. Jika dilihat dari data diagram di atas, pada tahun berapakah jumlah penggunaan bahan adiktif penurunan tertinggi kedua? Adiktif lainnya, bahan adiktif lainnya gitu ya. Bahan adiktif lainnya. Kita lihat ke sini. Tertinggi kedua, penurunan. Lihat, mana yang mengalami penurunan di sini? Dari 7 ke 9.000 itu kenaikan. Berarti bukan itu. Jadi bukan itu. Yang mengalami penurunan dari sini adalah 9.067 ke 7.917. Sementara 7.917 ke 12.705 itu mengalami penaikan. Jadi itu bukan penurunan. Yang mengalami penurunan lain adalah 12.705 ke 10. Sementara ke sini itu sudah mengalami kenaikan. Jadi yang mau kita lihat, mana terendah, mana tertinggi. Inilah yang mau kita lihat, selisihnya berapa. Ini selisihnya berapa. Mana yang paling, apa pertanyaannya tadi? Kita masuk ke pertanyaannya. Jika dilihat dari diagram di atas, pada tahun berapakah jumlah bahan adiktif penurunan tertinggi kedua? Tertinggi kedua, maka tertinggi pertama adalah 1820. Yang kedua 1150, yaitu 2011 ke 2012. 2011 ke 2012. Jadi jawaban terbaik kita sejauh ini adalah B. Nomor 14. Oke, yang tadi masalah perhitungan. Kalian lebih cepat menghitung daripada saya, yang pasti cara menghitungnya seperti itu. Nomor 14. Dari data yang disajikan pada diagram batang di atas, hal yang paling menonjol yang dapat disimpulkan adalah, kita lihat lagi dari sini. Oke, sekarang kasus pada pengguna psikotropika mengalami penurunan yang sangat drastis. Psikotropika drastis. Ini drastis ke sini, tidak ada drastis. Oke, jadi bukan itu.
Sekarang B, pengguna bahan adiktif lainnya tergolong stabil setiap tahunnya. Adiktif lainnya yang warna merah. Oke, apakah ini tergolong stabil? Bisa jadi agak stabil karena kenaikan dan keturunannya tidak terlalu kentara, tapi kurang cocok. Jangan kita puas dulu, kita lihat yang lain. Jumlah pengguna narkotika cenderung selalu naik setiap tahun dan lebih tinggi dibanding pengguna lainnya. Narkotika, apakah ini naik? Iya, cenderung naik. Dan selalu lebih tinggi dari yang lainnya. Maka jawaban terbaik kita sejauh ini adalah C. Dodol, peningkatan kasus penggunaan bahan adiktif lainnya paling banyak. Oke, karena dia yang cari adalah hal yang paling menonjol, maka jawaban yang paling baik adalah sejauh ini adalah C. Jawaban terbaik adalah C. Oke teman-teman, itulah jawaban saya kali ini untuk kemampuan membaca dan menulis, tes potensi skolastik, memahami bacaan, membaca diagram, dan selanjutnya untuk nomor selanjutnya kita akan